selain modelnya, kita juga harus menjelaskan desain outputnya itu seperti apa sih nanti misalnya. Output itu atau luaran Nah, kita bahas satu persatu. Desain model secara umum itu seperti apa? Yaitu analisis dapat mendesain model dari sistem informasi yang diusulkan dalam bentuk physical system atau logical model. Contohnya seperti apa sih? Seperti bagan alir sistem atau sistem flowchart. Itu kan merupakan alat ya yang tepat untuk digunakan menggambarkan physical sistemnya itu seperti apa. Nah, simbol-simbolnya kan sudah ditentukan, menunjuk seperti apa sih si spesifik dari fisik sistemnya seperti apa. Nah, itu digunakan menggunakan simbol-simbol yang dalam bagan alir sistem. Kemudian logical model ini dari sistem informasi itu adalah menjelaskan kepada user bagaimana sih nantinya fungsi-fungsi sistem itu berjalan? Secara logika akan bekerjanya seperti apa? Nah, itu yang disebut dengan desain model secara umum. Di logical model itu dapat digunakan juga, ya selain flowchart sistem tadi bisa digunakan misalnya diagram alur datanya, gitu ya. Nah, ini sebuah model menggambarkan. Model itu kan tiruan ya, itulah sistem nanti berjalan. Nah, itu kita jelaskan kepada usernya. Nah, selain modelnya, kita juga harus menjelaskan desain outputnya itu seperti apa sih nanti misalnya. Output itu atau luaran, yaitu bisa kita katakan produk atau luaran dari sistem informasi yang dapat dilihat. Jadi user itu bisa lihat gitu. Outputnya nanti seperti apa. Output dapat diklasifikasikan juga dalam beberapa tipe. Bisa outputnya internal, bisa juga outputnya eksternal. Nah, output yang internal itu apa sih yang dimaksud? Itu untuk mendukung kegiatan manajemen yang ada di internal. Sedangkan output eksternal adalah output yang didistribusikan kepada pihak luar yang membutuhkan. Nah, ini juga harus didesain ya. Harus didesain dengan baik tentunya. Kemudian, selain desain model, desain output, ada juga yang namanya desain input secara umum. Apa sih? Alat input itu dapat digolongkan menjadi dua. Ya, input langsung, yaitu input di mana langsung dengan CPU misalnya. Nah, itu CPU langsung berhubungan dengan keyboard, kemudian CPU dengan mouse. Nah, ini kan alat ya. Ya, kemudian alat input. Kemudian alat input yang tak langsung seperti apa? Misalnya CPU dengan key to card ya, kalau kita menggunakan card. Nah, itu kan input sebenarnya, tapi nggak secara langsung seperti kita CPU langsung kita terhubung dengan mouse-nya atau keyboard-nya gitu ya. Nah, langkah-langkah mendesain input itu apa saja? Yang pertama, menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru. Inputnya apa? Ya, parameternya seperti apa? Yang pertama, bentuk dari inputnya. Layarnya nanti seperti apa sih? Tampilan informasinya nanti gimana? Sumber inputnya dapatnya dari mana? Alat inputnya apa saja yang digunakan? Nah, ini harus ditentukan ya dari awal. Kemudian selain dari itu, ada desain database-nya. Ya, jadi kumpulan data-data ya. Harus ada gitu. Basis data itu ada kumpulan dari data yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Tersimpan di dalam komputer atau di perangkat lunak tertentu dengan manage-nya sendiri gitu ya.
Nah, sistem basis data ini adalah suatu sistem yang harus terintegrasi atau terintegrate ya, kumpulan dari data yang sudah saling terhubung, sehingga apabila dibutuhkan itu sudah ada. Gitu. Nah, itu juga harus didesain dengan baik. Nah, selanjutnya desain teknologi. Ya, kalau kita ingin membangun sebuah sistem informasi ya harus ada teknologinya. Teknologi apa yang bisa menerima input, kemudian teknologi apa yang bisa menjalankan model, teknologi apa yang bisa menyimpan data atau database-nya. Nah, ini harus sudah kita desain dengan baik. Teknologi itu bisa terdiri dari 3 bagian utama ya, bisa hardware, bisa software-nya, bisa orangnya atau brainware-nya. Langkah-langkah mendesain teknologi apa saja? Menentukan jenis teknologi ya tadi, sistem yang baru, menentukan jumlah teknologi yang digunakan. Nah, ini juga penting ya, saat kita ingin mengembangkan sebuah sistem informasi yang baru. Selain dari misalnya tadi ya, desain model, desain input, desain output, desain database, juga harus didesain kontrol secara umum. Jadi sebuah sistem informasi apabila sudah kita kembangkan atau kita buat atau sudah kita rancang, jangan dibiarkan begitu saja, harus ada pengendaliannya, harus ada kontrolnya. Ya. Pengendalian yang diterapkan pada sistem informasi itu berguna untuk mencegah atau menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh. Pengendaliannya apa saja? Pengendalian secara umum, misalnya pengendalian organisasi, pengendalian dokumentasi, pengendalian perangkat kerasnya, pengendalian keamanan fisiknya, pengendalian keamanan data, dan pengendalian komunikasinya. Itu seperti apa? Kemudian selain pengendalian secara umum, harus ada juga pengendalian pada aplikasinya. Pengendalian inputannya, pengendalian prosesnya, bahkan pengendalian terhadap output yang akan dihasilkan dari sistem itu. Nah, selain dari desain secara umum, ada juga disebut dengan desain sistem secara terperinci. Berarti kan harus terperinci. Selain dari tadi ya, kalau umum itu kan ada desain model, input, output, database, kontrol. Nah, kalau desain terperinci itu juga sama sebenarnya, tapi dia lebih terperinci ya. Satu misalnya, desain outputnya terperinci. Pada desain output secara umum hanya dipakai untuk menentukan kebutuhan macam output yang dibutuhkan pada sistem yang akan dikembangkan. Mau seperti apa sih misalnya. Sedangkan pada sistem output secara terperinci digunakan untuk menentukan bentuk dari outputnya. Bagaimana output itu dihasilkan. Sehingga pada desain output secara terperinci ini harus jelas cara mendapatkan output tersebut. Nah, ini disebut dengan desain output secara terperinci. Kemudian desain input terperinci, tadi output, ini input. Nah, itu dimulai dengan membuat desain dokumen dasar yang akan digunakan untuk menangkap input. Pada tahap ini, tentu saja desain sebuah dokumen yang dapat memfilter data yang tidak digunakan supaya tidak masuk ke sistem yang secara kompleks gitu ya. Jadi kalau data yang sudah tidak digunakan, misalnya itu dimasukkan pada data yang sudah usang. Misalnya. Nah, itu bisa difilter. Itu desain input secara terperinci. Nanti itu ada desain formnya. Gitu. Kemudian ada desain dialog layar. Gitu ya. Ini juga harus diperhatikan ketika kita ingin mendesain secara terperinci. Desain ini merupakan rancang bangun untuk antarmuka, user pemakai dengan komputer. Nah, ini juga penting diperhatikan. Ya, bagaimana
user itu bisa berkomunikasi dengan komputer melalui layar itu. Percakapan itu harus berupa proses memasukkan data, menampilkan outputnya. Nah, itu harus desain dengan baik juga. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, desain database secara terperinci. Ya. Pada desain database secara umum itu kan untuk mengidentifikasi kebutuhan file-file database oleh sistem baru. Sedangkan pada desain database secara terperinci itu digunakan untuk menentukan isi atau struktur dari tiap-tiap file yang telah teridentifikasi pada saat database secara umum. Desain teknologi terperinci, ya tadi ada teknologinya juga. Nah ini juga harus bisa membuat sebuah desain teknologi untuk kebutuhan media simpannya itu dari yang baru akan dikembangkan dengan cara kira-kira berdasarkan isi database dengan secara detail gitu ya. Nah ini teknologinya harus disiapkan dengan baik untuk penyimpanan sistemnya. Kemudian desain model atau kontrol secara terperinci, yaitu desain modelnya itu diidentifikasi secara rinci, secara urut, langkah-langkah dari masing-masing proses yang digambarkan dalam bentuk sebuah model, ya, urutan-urutan langkah proses untuk diwakili oleh suatu program komputernya nanti misalnya. Dengan demikian, desain model secara terinci juga merupakan desain program komputer. Bisa menggunakan flowchart program misalnya, seperti itu. Nah, itu nanti akan didetailkan kembali gitu ya. Seperti apa desain model-model secara terinci. Nah, itu tadi pembahasan tentang tahapan saat kita ingin melakukan analisis sistem. Kemudian setelah analisis sistem itu dokumen-dokumen yang sudah kita dapatkan dari saat melakukan analisis sistem, data-data tersebut kita terjemahkan ke dalam desain sistem. Nah, desain sistem itu terbagi menjadi dua tadi. Ada analisis desain sistem secara umum, ada desain sistem secara terperinci. Nah, itu tadi ya. Secara umum misalnya desain sistem modelnya, desain sistem inputannya, desain sistem untuk teknologinya, bahkan sampai ke tahapan kontrolnya nanti atau pengendaliannya nanti seperti apa. Nah, saat kita ingin mengembangkan sebuah sistem informasi yang baru, tentu saja hal-hal tersebut harus sangat-sangat kita perhatikan. Supaya apa? Sasaran pada sistem yang diharapkan oleh user itu tepat pada sasaran yang diinginkan usernya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan atau perkuliahan yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknograt Indonesia. Universitas Teknograt Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs:
management, and accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.